kali ini saya akan membahas tentang perbedaan Intel Core i3, i5, dan i7. Core i3, i5, dan i7 adalah 3 jenis prosesor komputer yang telah disediakan oleh perusahaan Intel untuk membantu kinerja suatu perangkat komputer. Prosesor merupakan otak dalam sebuah perangkat komputer, yang mana cara kerjanya dengan menerima perintah dari pengguna, kemudian meneruskan ke hardware lain. Oleh karena itu, tidak heran jika kalau spesifikasi prosesor menjadi sorotan utama dan penting bagi setiap pengguna sebelum memutuskan pembeli komputer maupun laptop. Semua prosesor baik itu Core i3, i5, dan i7 ternyata memiliki arsitektur dan teknologi yang berbeda-beda. Adapun teknologi tersebut diantaranya adalah Turbo Boost, merupakan kemampuan untuk meningkatkan clock speed pada CPU yang bisa dikenal sebagai sebutan overclocking secara otomatis. Kemampuan tersebut secara tidak langsung membuat komputer Anda dapat mematikan satu atau dua engine lainnya agar memberikan ruang lebih besar pada CPU, sehingga hal tersebut otomatis membuat prosesor bisa bekerja dengan lebih keras. Terlepas dari itu, banyak dari pengguna yang salah kaprah dan menyangka bahwa inisial i3, i5, dan i7 mengidentifikasi pada jumlah prosesor yang terdapat pada komputer. Misalnya, i3 berarti dalamnya terdapat 3 prosesor, i5 dengan 5 prosesor, dan i7 memiliki 7 prosesor. Padahal, ternyata pernyataan tersebut sama sekali tidak bersangkutan dengan itu. Inisial Core i3, i7, dan i5 dan i7 ternyata lebih mengarah kepada kemampuan yang dimiliki oleh prosesor, seperti halnya dipengaruhi oleh cache, support, memori, dan lain-lainnya. Maka demikian, agar tidak keliru lagi, maka alangkah baiknya bagi pengguna untuk mengetahui perbedaan Core i3, i5, dan i7 pada komputer. Berikut adalah ulasannya. Pertama, Intel Core i3. Intel Core i3 dibekali dengan rancangan dual prosesor, dual core di dalamnya. Kemudian prosesor tersebut dapat menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Banyak yang mengatakan bahwa Core i3 lebih tahan terhadap panas, bahkan lebih efisien untuk ketahanan daya baterai. Meskipun demikian, Core i3 juga ternyata memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri yang tentunya tidak terdapat pada prosesor Core i5 dan i7. Intel Core i3 tidak mengandung teknologi hyperthreading, merupakan kemampuan untuk stimulasi jumlah prosesor yang ada, sehingga mampu bekerja multiproses pada bagian kecil. Teknologi ini hanya dapat dijumpai pada prosesor i5 dan i7 saja. Dibekali dengan teknologi Turbo Boost, overclocking otomatis yang berkisar antara 2,933 GHz sampai dengan 3,2 GHz. Clock grafis prosesor 100 MHz, L3 cache 4 MB, LGA soket 1556. Intel Core i3 mampu mengintegrasikan virtualizing teknologi dan GPU atau Graphic Processing Unit sehingga dapat berjalan lebih cepat. Kemudian Intel Core i5. Intel Core i5 sama halnya dengan Intel Core i3. Intel Core i5 juga dilengkapi dengan rancangan dual prosesor dual core di dalamnya. Namun ternyata sebagian juga ada yang terdiri dari dual prosesor quad core, namun tidak dilengkapi dengan teknologi hyperthreading. Teknologi Core i5 sangat cocok digunakan untuk para pengguna berat seperti halnya aktivitas game,
program, desain, dan lain-lainnya. Membutuhkan komputer dengan kinerja mumpuni. Namun sayangnya, Core i5 lebih panas ketimbang i3, tetapi memiliki kemampuan yang lebih unggul, utamanya dalam multitasking dan kemampuan untuk menampung software berat. Hyperthreading terdiri dari dual prosesor dual core. Terdapat juga beberapa seri i5 yang berisi dual prosesor quad core, namun tidak mendukung teknologi hyperthreading. Turbo Boost Maximum Overclocking otomatis antara 2,4 GHz sampai 3,33 GHz. L3 Charge 4-8 MB. LGA socket 1156. Intel HD grafik. Kemudian maksimal RAM 16 GB. Setelah itu Intel Core i3, i7. Setelah itu Intel Core i7. Core i7 memiliki kemampuan lebih unggul jika dibandingkan dengan dua prosesor yang dibahas sebelumnya. Pasalnya, Core i7 dilengkapi dengan rancangan 4 prosesor quad core dalam dengan kecepatan 3,7 GHz di tiap prosesornya. Terdapat juga beberapa seri i7 tertentu yang menyediakan 6 prosesor quad core. Selain itu, Core i7 sendiri memiliki kemampuan luar biasa karena mampu memecah 4 prosesor menjadi 8 bagian, sehingga prosesor kerja berat dapat dijalankan secara maksimal. Dengan kemampuan tersebut, otomatis pengguna dapat menjalankan berbagai proses secara bersamaan, misalnya 3D rendering, video editing, dan keperluan animasi. Tidak heran jika produsen komputer dan laptop Core i7 mematok harga yang fantastik untuk setiap unitnya. Intel Core i7 mendukung teknologi hyperthreading, Turbo Boost Maximum Overclocking otomatis berkisar antara 1,73 GHz sampai 3,3 GHz. L3 Charge 8 sampai 12 MB. Teknologi Intel QuickPad Interconnect yang berfungsi untuk mempercepat proses pembacaan data sampai 25,6 GB per detik. LGA socket 1156. Intel HD grafik. Maksimal RAM sebesar 24 GB. Kesimpulan Core i3 i5 dan i7, adanya perbedaan dari setiap arsitektur prosesor di atas tentu saja akan mempengaruhi harga jual komputer dan laptop bersangkutan. Adapun jika membutuhkan laptop sekedar mengetik dan melakukan aktivitas pekerjaan yang tidak terlalu berat, maka disarankan untuk menggunakan Core i3 saja. Karena selain sudah cukup, Core i3 juga dibanderol dengan harga yang lebih miring. Prosesor Core i5 disarankan untuk penggunaan yang hari-harinya kerap menjalankan software berat seperti 3D dan animasi. Untuk keperluan gaming, Core i5 juga rasanya sudah cukup. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.